losing time, I'm fading fast. Pedro Acosta dipermalukan, ambisinya jegal Marc Marquez malah berujung crash. Ajang MotoGP musim 2025 terus menghadirkan drama, ketegangan, sekaligus narasi epik yang semakin mempertegas siapa penguasa sejati lintasan tahun ini. Sprint Race GP Hungaria yang digelar di sirkuit anyar Balaton Park pada Sabtu, 23 Agustus, menjadi saksi bisu bagaimana Marc Marquez benar-benar mengamuk dan mendominasi tanpa ampun. Sementara Pedro Acosta justru harus menelan pil pahit setelah ambisinya untuk menjegal sang juara malah berakhir dengan rasa malu. Dalam balapan pendek yang penuh insiden sejak tikungan pertama, Marquez menunjukkan kelasnya dengan performa sempurna, sementara beberapa rival utamanya terperangkap dalam kekacauan, termasuk Acosta yang akhirnya tersungkur. Sejak awal, atmosfer di Balaton Park begitu mencekam. Sirkuit baru di Hungaria ini mendapat sorotan besar, karena untuk pertama kalinya MotoGP hadir di negara tersebut. Antusiasme penonton meluap, tiket terjual habis, dan tribun penuh sesak oleh penggemar yang tak sabar menyaksikan duel bintang-bintang besar. Di atas kertas, sprint race ini hanya berlangsung 13 lap. Namun tensi persaingan justru lebih tinggi, karena karakter sirkuit yang sempit membuat peluang menyalip begitu terbatas. Marc Marquez sadar betul akan hal itu. Sebagai pebalap yang menguasai seni start, ia tahu bahwa posisi sejak tikungan pertama bisa menentukan hasil akhir. Itulah yang benar-benar ia eksekusi secara brilian. Drama dimulai ketika lampu start baru saja padam. Fabio Quartararo, yang start dari baris kedua, tampil terlalu agresif. Dengan penuh keberanian, bahkan bisa dibilang nekat, ia melepas pengereman lebih lama dari seharusnya dan mencoba menyalip di tikungan pertama. Namun keputusan itu justru membawa malapetaka. Quartararo kehilangan kendali, menghantam Enea Bastianini, dan memicu efek domino yang menyeret beberapa pembalap lain di belakangnya. Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta sempat terpaksa melebar, sementara Jorge Martin hampir ikut terseret dalam kekacauan. Kekacauan di lap pertama itu justru menjadi berkah bagi Marc Marquez. Dengan start sempurna, ia sudah melesat bersih keluar dari tikungan pertama tanpa hambatan berarti. Dari momen itulah dominasi mutlak dimulai. Dalam 2 lap awal saja, ia sudah membuka jarak lebih dari 1 detik dari Fabio Di Giannantonio yang menempati posisi kedua. Balapan baru berjalan seperempat, namun hampir semua pengamat sepakat bahwa kemenangan sprint ini sudah dikunci oleh Marquez. Ia mengendalikan ritme, menjaga ban tetap aman, dan sesekali menambah gap untuk memastikan tidak ada lawan yang bisa mendekat. Di sisi lain, Pedro Acosta mencoba untuk membalas keadaan. Pebalap muda Spanyol itu sebenarnya menunjukkan kecepatan luar biasa sepanjang latihan bebas dan kualifikasi. Bahkan banyak analis menilai dialah satu-satunya yang bisa menantang dominasi Marc. Namun start buruk akibat insiden di tikungan pertama, membuatnya terlempar jauh ke belakang. Dengan mental pejuang, ia mencoba menyalip satu persatu rival di depannya. Namun, seperti yang sudah diingatkan banyak pebalap sebelumnya, Balaton Park bukanlah sirkuit yang mudah untuk overtaking. Acosta beberapa kali tampak frustrasi, terutama saat berduel dengan Jorge Martin dan Maverick Vinales. Ambisinya untuk segera jegal Marc di depan ternyata menjadi bumerang. Pada lap ke-6, saat mencoba masuk terlalu cepat di tikungan 11, Acosta kehilangan grip ban depan. Motornya terpelanting, ia tersungkur ke aspal, dan harapannya untuk menyodok Marc Marquez seketika musnah. Meski sempat bangkit, ia tak bisa lagi melanjutkan balapan dengan ritme kompetitif. Di paddock, wajah Acosta tampak muram. Dalam wawancara singkat usai balapan, ia dengan jujur mengaku malu. Aku terlalu memaksakan diri, ingin mengejar Marc terlalu cepat, tapi justru berakhir di gravel. Rasanya memalukan, apalagi ketika tahu dia justru semakin menjauh tanpa tersentuh, katanya dengan nada kecewa. Sementara itu, Marc Marquez tampil bagaikan maestro. Ia tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga secara mental. Setiap kali Fabio Di Giannantonio mencoba memangkas jarak, Marc segera merespons dengan lap cepat yang mengembalikan keunggulan 2 detik. Ia bahkan sempat mencatat fastest lap dengan kecepatan rata-rata yang nyaris tak terkejar. Franco Morbidelli juga tampil impresif, berhasil memanfaatkan kekacauan awal untuk mengamankan podium ketiga. Kedua pebalap VR46 itu memang menunjukkan performa solid, namun tetap saja mereka hanya bisa menyaksikan punggung Marquez dari kejauhan. Hasil akhir sprint ini semakin menegaskan status Marc Marquez sebagai penguasa musim 2025. Dari 14 seri yang sudah berjalan, ia berhasil memenangi 13 sprint race. Dominasi yang hampir mustahil di era modern MotoGP.
Kemenangan ini juga memperlebar jaraknya di klasemen kejuaraan dunia. Dengan tambahan poin penuh dari sprint, Marquez kini unggul 152 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang duduk di posisi kedua klasemen. Banyak pihak mulai berspekulasi bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez bisa segera dikunci di seri Misano, Italia. Namun, Mark sendiri menanggapinya dengan tenang dan realistis. Secara matematis mungkin bisa, tapi menurut saya mustahil. Kita masih punya banyak balapan, dan di MotoGP apapun bisa terjadi. Fokus saya tetap dari balapan ke balapan, bukan pada klasemen akhir, ucapnya merendah. Kemenangan ini terasa lebih spesial karena diraih di sirkuit baru yang penuh tantangan. Balaton Park dengan lintasan yang sempit dan tikungan cepat menuntut konsistensi luar biasa. Banyak pebalap mengeluhkan sulitnya melakukan overtaking. Bahkan sebagian menyebut hampir mustahil menyalip tanpa risiko besar. Hal ini membuat start menjadi faktor kunci, dan Marc Marquez memanfaatkannya dengan sempurna. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil di awal bisa mengacaukan seluruh balapan. Justru karena itu, ia tampil fokus sejak lampu merah padam hingga melewati garis finish. Bagi Pedro Acosta, balapan ini menjadi pengingat pahit bahwa ambisi tanpa perhitungan matang bisa berakibat fatal. Pebalap yang masih berusia 21 tahun itu memang digadang-gadang sebagai calon legenda masa depan MotoGP. Namun ia masih butuh pengalaman untuk mengimbangi kecerdikan dan kematangan mental Marc Marquez. Banyak analis menyebut crash di Hungaria akan menjadi pelajaran berharga baginya, terutama dalam mengelola emosi saat berada dalam tekanan. Acosta sendiri mengaku belajar banyak dari insiden tersebut. Aku akan lebih hati-hati ke depannya. Melawan Marc butuh strategi, bukan hanya kecepatan. Dia terlalu pintar, terlalu berpengalaman. Jika aku hanya mengandalkan nekat, aku akan kalah, ucapnya. Bos Ducati shock, Marc bawa Ducati mencetak sejarah. Jadi rider pertama yang memenangkan race di sirkuit Balaton Park. Ajang MotoGP 2025 kembali menorehkan kisah dramatis sekaligus penuh sejarah di sirkuit baru yang bernama Balaton Park, Hungaria. Balapan yang untuk pertama kalinya digelar di negara Eropa Timur itu segera mencetak cerita emas lewat penampilan sensasional sang bintang besar, Marc Marquez, yang kini memperkuat Ducati. Hasil balapan sprint race GP Hungaria benar-benar menjadi momen tak terlupakan, karena Marquez bukan hanya berhasil mendominasi dari awal hingga akhir, tetapi juga langsung menorehkan diri sebagai pembalap pertama yang mampu memenangkan balapan resmi di Balaton Park. Keberhasilannya semakin lengkap dengan fakta bahwa ia memulai balapan dari posisi pole position, setelah sebelumnya tampil luar biasa dalam sesi kualifikasi. Reaksi dari dalam kubu Ducati pun tak kalah mengejutkan. Bos tim Ducati, Luigi Dalinya, mengaku benar-benar tidak menyangka Marquez bisa tampil sehebat itu di sirkuit yang benar-benar baru bagi semua orang. Bahkan Dalinya menyebut capaian ini bukan hanya luar biasa, melainkan juga mengukuhkan Marquez sebagai pembalap yang membawa aura berbeda dalam skuad pabrikan Italia tersebut. Kisah luar biasa ini bermula sejak hari Jumat di sesi latihan bebas. Marquez langsung menunjukkan kecepatan kompetitif sejak menit-menit awal, bahkan memuncaki catatan waktu dalam FP1 di Balaton Park. Namun, dominasi tersebut sempat diragukan ketika beberapa rival kuat seperti Pedro Acosta, yang juga tampil impresif di sesi-sesi selanjutnya. Meskipun demikian, kepercayaan diri Marquez tak pernah surut. Ia dengan sabar membangun ritme, menganalisis setiap tikungan, dan mempelajari karakteristik lintasan yang memang baru digunakan untuk MotoGP ini. Puncak sensasi pertama terjadi pada sesi kualifikasi. Marc Marquez tampil di luar dugaan dengan memecahkan rekor lap Balaton Park sebanyak 2 kali dalam satu sesi. Catatan waktunya yang fantastis, 1 menit 36,518 detik, bukan hanya mengantarkan dirinya sebagai pembalap tercepat, tetapi juga mencatatkan pole position ke-8 musim ini serta pole ke-74 sepanjang karirnya di MotoGP. Kecepatan ini jelas membuat lawan-lawannya terdiam. Rival utama seperti Bagnaia, yang merupakan rekan setimnya, justru mengalami kesulitan besar hingga gagal masuk kualifikasi Q2, sesuatu yang jarang terjadi sepanjang musim ini. Kejutan inilah yang membuat Gigi Dalinya selaku General Manager tim Ducati semakin syok. Dalam wawancara usai kualifikasi, ia mengatakan bahwa tim tidak pernah memperkirakan Marquez bisa begitu cepat beradaptasi dengan lintasan baru. Menurutnya, hasil itu adalah kombinasi dari kemampuan luar biasa Marquez sebagai pembalap, kecepatan motor Ducati, dan kerja keras kru teknis yang terus menyempurnakan settingan motor di setiap sesi. Namun, kisah spektakuler Marquez tidak berhenti di situ.
Ketika sprint race dimulai, semua mata tertuju pada sang juara dunia 8 kali tersebut. Start dari pole position, Marquez tampil dengan mental juara. Ia berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak tikungan pertama. Sebuah momen krusial mengingat Balaton Park dikenal cukup sulit untuk melakukan overtaking. Lawan-lawannya berusaha memberi tekanan, tetapi Marquez tampak terlalu kuat. Kecepatan Ducati di lintasan lurus memberi keuntungan besar, tetapi yang membuatnya benar-benar tak terbendung adalah kemampuannya menjaga konsistensi di sektor teknikal yang berliku. Putaran demi putaran, Marquez semakin menjauh, hingga akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race GP Hungaria yang pertama dalam sejarah. Sorak-sorai penonton bergemuruh, menandai lahirnya babak baru dalam sejarah MotoGP di Hungaria. Kemenangan di Balaton Park ini bukan sekadar tambahan poin bagi Marquez, melainkan juga memperpanjang rentetan dominasinya di sprint race musim 2025. Sebelumnya, Marquez sudah meraih kemenangan di sprint race di berbagai sirkuit besar seperti Thailand, Argentina, Americas, Qatar, Spanyol, Prancis, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, hingga Austria. Dengan kemenangan terbaru di Hungaria, catatan kemenangan sprint race-nya musim ini menjadi yang terbanyak dibanding pembalap manapun, semakin menegaskan reputasinya sebagai raja sprint race. Statistik ini menambah bobot sejarah, karena Marquez tidak hanya menjadi pembalap pertama yang menang di Balaton Park, tetapi juga semakin dekat untuk mencetak musim sprint race paling dominan sepanjang sejarah MotoGP. Reaksi setelah balapan pun sangat menarik. Marquez dengan rendah hati mengakui bahwa pole position memang memberi keuntungan besar. Namun kunci keberhasilan adalah start yang bagus dan fokus penuh sejak awal. Ia mengatakan bahwa di sirkuit Balaton Park, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal karena sulitnya melakukan overtaking. Menurutnya, sprint race kali ini sangat menuntut konsistensi, dan itulah yang menjadi kunci kemenangannya. Ia juga menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah balapan utama pada hari Minggu, di mana durasi yang lebih panjang tentu akan menguji fisik, mental, serta strategi ban. Sementara itu, gigi dalinya kembali mengungkapkan keterkejutannya setelah sprint race. Menurutnya, performa Marquez benar-benar di luar dugaan. Ia mengaku Ducati memang memiliki motor yang cepat, tetapi apa yang dilakukan Marquez di lintasan tidak bisa dijelaskan hanya dengan keunggulan mesin. Dalinya menyebut bahwa Marquez membawa semangat dan gaya balap baru yang membuat tim semakin termotivasi. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan ini bukan hanya penting bagi Marquez dan Ducati, tetapi juga bersejarah bagi dunia MotoGP. Karena untuk pertama kalinya Hungaria menjadi tuan rumah balapan resmi setelah lebih dari 3 dekade absen, dan langsung diwarnai dengan pencapaian monumental. Sirkuit Balaton Park sendiri kini langsung menjadi sorotan dunia. Dari sudut pandang sejarah, apa yang terjadi di Balaton Park adalah kombinasi sempurna dari debut sirkuit baru, kebangkitan Hungaria sebagai tuan rumah MotoGP setelah puluhan tahun, dan performa luar biasa seorang legenda hidup. Marc Marquez berhasil mencatatkan dirinya dalam buku sejarah MotoGP bukan hanya sebagai pemenang, tetapi juga sebagai ikon yang membuka lembaran baru untuk MotoGP di Hungaria. Marc Marquez menggila, rebut pole position di sirkuit Balaton Park Hungaria, langsung jadi favorit juara sprint race nanti malam. Gelombang besar perhatian penggemar MotoGP dunia kembali tertuju pada Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia yang kini sedang berada dalam performa luar biasa bersama tim Ducati. Kali ini, panggung utama bukanlah di lintasan klasik seperti Mugello, Assen, atau Silverstone, melainkan di sebuah arena baru yang penuh tantangan, Balaton Park, Hungaria. Setelah absen lebih dari 3 dekade, MotoGP akhirnya kembali menginjakan roda di tanah Hungaria. Bukan di Hungaroring seperti era 1990-an, melainkan di Balaton Park Circuit yang baru saja diresmikan tahun 2023. Dengan panjang lintasan 4,08 km dan 17 tikungan yang rapat, sirkuit ini menjadi tantangan besar bagi para pembalap, termasuk bagi Marquez yang dikenal jenius membaca karakter lintasan. Balaton Park didesain dengan nuansa modern, namun banyak pembalap menyebutnya sebagai trek dengan jiwa karting, di mana jarak antar tikungan begitu rapat, peluang menyalip sangat terbatas, dan kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Bagi para penonton di Hungaria, ini adalah momen bersejarah. 33 tahun lamanya mereka menunggu kehadiran MotoGP, dan kini sorotan utama tertuju pada satu nama, pembalap legenda MotoGP, Marc Marquez. Sesi latihan bebas pertama menjadi sinyal kuat bahwa Marquez datang bukan hanya untuk sekadar beradaptasi, melainkan untuk langsung menggila, dengan mencatatkan waktu tercepat, 1 menit 37,956 detik. Ketika sesi latihan siang digelar,
ketegangan semakin meningkat. Pedro Acosta menunjukkan tajinya sebagai talenta muda paling berbahaya di MotoGP saat ini. Dengan gaya agresifnya yang khas, Acosta berhasil menutup hari pertama dengan catatan waktu yang lebih cepat, hanya unggul 0,006 detik dari Marquez. Perbedaan yang sangat tipis itu membuat duel di antara keduanya semakin panas. Bak duel antar generasi. Sang legenda yang sedang dalam puncak kebangkitan menghadapi bintang muda yang haus kemenangan. Marquez, meski tidak menjadi yang tercepat di akhir hari, justru terlihat lebih tenang. Dalam wawancara, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah memahami karakter lintasan, mencari ritme terbaik, serta memastikan posisi start di barisan depan, mengingat Balaton Park terkenal sempit dan sulit untuk menyalip. Ini sirkuit yang sangat berbeda. Sulit membuat perbedaan. Selisihnya sangat kecil. Super tight. Fleksibilitas dan presisi menjadi kunci di sini. Saya senang dengan hasil hari ini, dan target utama besok adalah memastikan start di baris pertama. Karena di sirkuit seperti ini posisi start bisa menentukan hasil balapan, ujar Marquez. Keterangan itu seakan menegaskan strategi matang Marquez dalam menghadapi akhir pekan di Hungaria. Ia tahu bahwa untuk memenangi balapan, terlebih sprint race yang singkat, keberadaan di baris depan adalah harga mati. Tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal manajemen risiko. Tikungan pertama Balaton Park disebut-sebut sangat berbahaya karena sempit, dan hampir pasti akan menjadi titik kerumunan besar di lap pertama. Marquez, dengan pengalamannya yang segudang, tentu menyadari bahwa satu kesalahan atau sedikit saja terseret ke belakang bisa meruntuhkan seluruh rencana balapan. Karena itu, fokus utama adalah pole position, dan itulah yang berhasil ia rebut di sesi kualifikasi hari ini dengan performa gemilang. Tekanan demi tekanan yang datang dari para pembalap KTM, tidak mampu menghentikan langkah Marquez untuk meraih pole di GP Hungaria ini. Para penonton yang memadati tribun Balaton Park pun bersorak, seolah sedang menyaksikan gladiator modern yang kembali menunjukkan superioritasnya. Keberhasilan meraih pole position ini, terasa semakin dramatis jika melihat latar belakang performa Marquez di musim ini. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan cedera dan keterbatasan motor Honda, kepindahannya ke Ducati bagaikan titik balik karir. Dari awal musim 2025, Marquez tampil konsisten dan kini sedang memimpin klasemen dengan keunggulan lebih dari 100 poin atas adiknya sendiri, Alex Marquez. Ia bahkan sudah mengantongi 6 kemenangan Grand Prix beruntun, sebuah rekor pribadi yang makin menegaskan bahwa kebangkitan, the end of Cervera, bukanlah kebetulan. Banyak pengamat menilai, apa yang ditunjukkan Marquez musim ini mengingatkan pada era kejayaannya 2014 hingga 2019, ketika ia mendominasi hampir semua balapan dengan gaya agresif, brilian, sekaligus penuh kalkulasi. Tidak bisa dipungkiri, apa yang membuat GP Hungaria kali ini begitu spesial bukan hanya soal kembalinya MotoGP ke negara tersebut setelah 33 tahun, melainkan juga atmosfer duel sengit yang diprediksi akan terjadi di sprint race. Sprint race memang berbeda dengan balapan utama. Format singkat, biasanya sekitar setengah dari jumlah lap balapan penuh, membuat para pembalap harus tampil habis-habisan sejak lampu start padam. Tidak ada waktu untuk menunggu, tidak ada ruang untuk strategi panjang. Marquez dengan pengalamannya di sprint race musim ini terbukti sangat tangguh. Sementara Acosta datang dengan gaya balap muda yang tanpa kompromi. Kombinasi keduanya menjanjikan sebuah tontonan seru, dan banyak pihak berpendapat bahwa duel mereka di Balaton Park bisa menjadi salah satu sprint race paling menegangkan musim ini. Bagi publik Hungaria, kehadiran Marquez di puncak daftar pole sitter menjadi sebuah berkah tersendiri. Mereka bukan hanya menyaksikan kembalinya MotoGP ke tanah mereka, melainkan juga menyaksikan salah satu ikon terbesar olahraga motor tampil menggila di lintasan baru. Walau demikian, Marquez tetap realistis. Ia menegaskan bahwa pole position bukanlah jaminan kemenangan. Sirkuit Balaton Park, dengan tikungan sempit dan lintasan yang teknis, bisa saja menghadirkan kejutan. Faktor ban, temperatur aspal, bahkan kondisi cuaca bisa menjadi penentu. Tidak mungkin kita bisa memimpin semua latihan, semua kualifikasi, lalu memenangkan semua balapan. MotoGP tidaklah sesederhana itu, katanya dengan nada merendah, meski jelas bahwa rasa percaya dirinya sangat tinggi. Kini, menjelang sprint race, semua mata benar-benar tertuju kepada Marc Marquez. Balaton Park yang baru pertama kali masuk kalender MotoGP, seolah mendapat berkah besar dengan hadirnya pertarungan epik ini. Marc Marquez langsung tercepat di MotoGP Hungaria sirkuit Balaton Park, kuasai FP1, langsung maksimalkan Desmosedici Jeep 25. MotoGP akhirnya menginjakan kaki di Hungaria, dan sorotan langsung tertuju pada Marc Marquez.
Pembalap Spanyol yang kini membela tim pabrikan Ducati itu, membuka rangkaian balapan di sirkuit Balaton Park dengan performa luar biasa. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez tampil tercepat, langsung memaksimalkan potensi penuh dari motor terbarunya, Ducati Desmo 25 dan mempertegas statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara di seri debut Hungaria. Balaton Park sendiri menjadi tuan rumah MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Terletak di kawasan Balatonvkar, sekitar 1 jam perjalanan dari Budapest, sirkuit ini baru rampung dalam beberapa tahun terakhir setelah melewati berbagai proses konstruksi dan homologasi. Dengan panjang lintasan sekitar 4,08 km dan memiliki 17 tikungan, Balaton Park menawarkan kombinasi menantang antara tikungan stop and go, chicane teknis, serta beberapa sektor cepat yang menguji keseimbangan motor dan keberanian pembalap. Karakteristik sirkuit ini membuatnya kerap dibandingkan dengan Red Bull Ring di Austria, terutama karena banyaknya area pengereman keras dan akselerasi eksplosif dari tikungan lambat. Hal inilah yang menjadi alasan banyak pengamat menganggap Ducati akan sangat diuntungkan di sini. Namun, yang membuat FP1 Hungaria semakin menarik adalah bagaimana Marc Marquez begitu cepat beradaptasi dengan trek baru ini. Laju GP25 miliknya terlihat stabil di sektor-sektor kritis, terutama di tikungan tajam sebelum lintasan lurus utama, di mana pembalap lain masih kesulitan menjaga konsistensi kecepatan. Catatan waktu Marquez terus membaik lap demi lap, hingga akhirnya ia menutup FP1 sebagai pembalap tercepat. Hal ini seolah menunjukkan bahwa pengalaman panjang, insting balap tajam, serta kecocokan dirinya dengan Desmo GP25 membuat adaptasi ke trek baru tidak lagi menjadi hambatan. Kemenangan mental Marquez di FP1 juga tidak bisa dilepaskan dari uji coba privat Ducati yang digelar awal Agustus lalu. 6 pembalap Ducati, termasuk Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia, melakukan simulasi dengan Ducati Panigale V4S di Balaton Park. Meski bukan menggunakan GP25, sesi tersebut sangat penting karena memberikan gambaran awal soal karakter lintasan. Bagnaia saat itu mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 41,468 detik, unggul tipis 0,032 detik dari Marquez yang membukukan 1 menit 41,500 detik. Walaupun perbedaan itu terbilang kecil, Marquez sendiri menganggap kesempatan menjajal lintasan lebih dulu adalah modal besar untuk memahami titik-titik teknis yang bisa dimaksimalkan. Maka tak heran, begitu masuk FP1 dengan GP25, ia langsung menguasai ritme balapan. Dalam wawancara usai FP1, Marquez menegaskan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan cepat. Ia mengakui Balaton Park memiliki tantangan unik, terutama di sektor chicane dan area tikungan sempit yang menuntut ketelitian pengereman. Namun menurutnya, Desmo GP25 memberinya rasa percaya diri lebih besar. Motor itu disebutnya memiliki akselerasi yang agresif sekaligus stabilitas luar biasa saat keluar tikungan. Marquez mengatakan, "Kami memang punya keuntungan kecil berkat tes sebelumnya, tapi begitu FP1 dimulai, semuanya terasa baru lagi. Saya hanya mencoba menekan dari awal, memanfaatkan potensi motor, dan sejauh ini hasilnya positif." Kebangkitan Marquez bersama Ducati memang menjadi salah satu kisah besar musim ini. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan Honda, ia akhirnya menemukan kembali ritme kompetitifnya bersama pabrikan Italia. Hingga memasuki seri Hungaria, Marquez sudah meraih 6 kemenangan beruntun, sebuah catatan impresif yang mengingatkan publik pada masa-masa dominasi absolutnya di era MotoGP 2013-2019. Tidak hanya itu, gaya balap agresif khas Marquez kini berpadu dengan performa Desmo yang dikenal sebagai motor paling komplit di grid. Kombinasi ini terbukti sulit dibendung, bahkan oleh Bagnaia yang notabene juara dunia 2 kali. Meski begitu, dominasi Marquez di FP1 tidak serta-merta membuat balapan akan berlangsung mudah. Persaingan diprediksi akan tetap ketat. Aprilia yang semakin kompetitif, KTM dengan kekuatan akselerasi, hingga Honda yang berusaha bangkit, semuanya berpotensi mengganggu laju Ducati. Karakter stop and go Balaton Park memang memberi keunggulan tersendiri bagi Ducati, tetapi adaptasi cepat tim rival bisa menjadi ancaman. Marquez sendiri menyadari hal itu. Dalam komentarnya, ia mengingatkan bahwa seri ini belum selesai dan setiap pembalap masih punya kesempatan menemukan celah di sesi-sesi berikutnya. Bagi Ducati, kesuksesan di Hungaria juga punya makna khusus. Balaton Park sempat menuai keraguan terkait kesiapan fasilitas dan standar keselamatan. Namun, setelah uji coba privat awal bulan ini, Ducati memberi penilaian positif. Tim teknis menyebut Balaton Park sebagai sirkuit yang berbeda dari kebanyakan, namun tetap menarik. Bahkan meski beberapa kritik soal area runoff sempat mencuat, mayoritas pembalap Ducati menilai trek ini cocok untuk MotoGP.
Dengan hasil FP1 yang dipimpin oleh Marquez, validasi terhadap kelayakan sirkuit semakin kuat. Jika melihat catatan teknis, FP1 di Balaton Park bukan hanya soal siapa tercepat, melainkan juga siapa yang paling mampu menjaga ritme. Marquez tercatat konsisten di hampir seluruh sektor, dengan keunggulan signifikan di sektor 3 yang berisi kombinasi Cicane dan tikungan tajam. Sektor ini terbukti menjadi pembeda karena membutuhkan kemampuan pengereman presisi, akselerasi cepat, sekaligus keberanian mengatur body positioning agar motor tetap stabil. Dalam aspek inilah Marquez unggul jauh dibanding pembalap lain. Ketika sebagian masih terjebak dalam trial and error, Losing time, I'm fading fast.